Titik. Tama tahu Jack pasti ingin bertemu dengannya. Dia melihat situasinya, berharap mendapat waktu untuk dirinya sendiri. Suatu titik waktu berapa lama ayahnya bisa hidup. Meskipun Tama tidak terlalu ingin bertemu dengannya, dia tetap menjadi orang kedua di keluarga Rothschild. Jadi tidak apa-apa untuk selalu menekannya dengan berbagai cara. Dia datang untuk memberi penghormatan kepadanya secara langsung. Jika dia belum melihatnya, dia takut akan diserang. Jika orang ini berpikir bahwa dia tidak memiliki harapan untuk sukses dalam hidup ini dan benar-benar hancur, bukankah dia akan kehilangan nilai menggunakan dia? Jadi, dia berkata, "Karena kau datang dari jauh, aku, tuan rumah, tentu ingin mengucapkan terima kasih. Beritahu aku tujuanmu di Indonesia kali ini dan waktu yang nyaman bagimu, dan aku akan mengaturnya." Jack mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat, "Tuan Renza, aku akan ke Jakarta, tapi ini tidak penting. Tolong beritahu saya kota Anda. Setelah aku mendarat di Jakarta, tugas pertamaku adalah menemuimu, yang lainnya nanti." Tama berkata dengan rasa ingin tahu, "Kamu bilang Jakarta?" "Ya." Jack berkata, "Ayah saya meminta saya pergi ke Jakarta untuk urusan bisnis. Jika saya tidak terbang ke Jakarta sebagai perhentian pertama saya khawatir itu akan menyakitinya. Tapi jangan khawatir, cukup beri aku alamatnya dan aku akan datang menemuimu setelah aku mendarat di sana." Tama tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, aku di Jakarta. Ketika kamu tiba, aku akan menjagamu." Jack tentu saja tersanjung ketika dia mendengar bahwa Tama akan menjaganya. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali. "Tuan Renza, ada banyak hal yang harus kamu lakukan dan masih bisa meluangkan waktu untuk menemuiku." "Terima kasih banyak." Tama tersenyum dan berkata, "Di antara teman, kamu tidak harus bersikap sopan." "Kapan kamu akan mendarat?" Jack berpikir sejenak dan berkata dengan hormat, "Kembali ke Tuan Renza. Aku akan berangkat dalam beberapa jam. Penerbangan akan memakan waktu sekitar 15 jam dan saya akan mendarat di Jakarta besok pagi sekitar jam 10 waktu setempat." Tama berkata, "Aku akan mengadakan jamuan makan besok siang di Classic Mansion paling terkenal di Jakarta. Restoran ini sangat terkenal, dan anak buahku pasti bisa menemukan tempatnya. Kamu bisa datang saja ketika waktunya tiba." Meskipun keluarga Rothschild tidak memiliki tenaga di Jakarta, kantor pusat mereka di Indonesia Raya berada di sana. Ia memiliki level yang sangat tinggi dan tenaga kerja yang banyak. Jadi Jack sudah memberitahu staf administrasi di sana yang akan mengatur personel dan kendaraan terlebih dahulu untuk melayaninya di Jakarta. Kebetulan waktu pendaratan relatif mendekati jam makan siang. Merupakan pengaturan yang sangat masuk akal untuk pergi langsung menemui Tama untuk makan. Jack menganggap itu pengaturan yang sangat masuk akal, jadi dia berkata dengan riang, "Baiklah, Tuan Renza, saya akan keluar kalau begitu. Saat saya sampai di bandara, saya akan langsung datang ke Classic Mansion." Tama tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita akan bertemu besok." Jack berkata dengan penuh perhatian, "Baiklah, Tuan Renza, sampai jumpa besok." Setelah menutup telepon, Jack sangat bersemangat. Dia awalnya mengira Tama bahkan tidak akan setuju untuk bertemu dengannya. Tapi dia tidak menyangka akan mentraktirnya makan malam. Ini jelas merupakan sinyal persahabatan. Tampaknya perjalanannya ke Indonesia kali ini memiliki awal yang sangat baik. Jika semuanya berjalan dengan baik, akan lebih sempurna lagi jika dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh lelaki tua itu dan membawa kedua ayah dan anak Donald itu kembali ke New York. Istrinya sedang mengemasi barang bawaannya yang sederhana untuknya. Melihat dia menyelesaikan panggilan telepon, dia dengan cepat bertanya dengan suara rendah, "Suamiku,
Orang jahat bernama Renza itu ingin mentraktirmu makan malam? Jack terkejut dan memelototinya. Dia meliriknya dan berkata dengan keras, "Apa yang kamu bicarakan tentang Tuan Renza?" Sang istri berkata dengan nada menghina, "Apa yang kamu lakukan? Orang itu merusak perbuatan baikmu. Dan kamu masih melindunginya? Apa kau sakit?" Jack merendahkan suaranya dan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa." Tangan dan mata Tuan Renza sangat menakjubkan, dan dia sangat cakap. "Kamu dan aku sama sekali tidak bisa bermain dengannya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ada cara untuk membuat orang tua itu mati. Aku akan kembali. Aku lebih suka menyinggung presiden daripada menyinggung dia." Setelah mengatakan itu, Jack memperingatkan, "Jangan berpikir kamu bisa berbicara cepat di rumah. Ada beberapa hal yang harus dikatakan di rumah. Berbicara itu mudah, tapi kamu tidak bisa menghentikannya saat keluar. Ini adalah faktor yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Dan kamu harus tahu bahwa tembok punya telinga. Tuan Renza mungkin tidak bisa mendengarmu saat kamu memarahi Tuan Renza. Tapi kamu bisa menjamin bahwa orang kepercayaan lelaki tua itu akan ada di sana. Tidak ada satupun saudara laki-lakiku yang bisa mendengarku. Bagaimana jika mereka melaporkanku? Bukankah ini akan menjadi akhir?" Ekspresi istrinya semakin ketakutan dan malu. Dan Jack merendahkan suaranya saat ini. "Kamu harus ingat, di keluarga ini, bahkan putra kita pun tidak bisa dipercaya sepenuhnya." Sang istri tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Suamiku, kamu tidak meragukan anakmu kan? Kita telah menyaksikan mereka tumbuh dewasa. Mereka adalah darah daging kita. Terlalu berlebihan jika meragukan darah dagingmu sendiri." "Apa maksudnya darah dagingmu sendiri?" Jack bertanya padanya. "Putra kita adalah darah daging kita. Jadi, bukankah aku darah daging ayahku?" Ketika sang istri mendengar ini, ekspresinya tercengang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas sedih, mengangguk dan berkata, "Suamiku, kamu benar, aku tidak akan pernah seperti ini lagi." Jack merasa puas dan memberitahunya, "Setelah aku pergi, jangan bicara dengan siapapun. Saat orang menyebut urusan Tuan Renza, aku tidak ingin ada yang tahu bahwa aku akan bertemu dengan Tuan Renza." "Oke," sang istri mengangguk dengan berat. "Jangan khawatir, suamiku, aku akan merahasiakannya." Jack juga santai, mengangguk sedikit, lalu berkata, "Tuan Renza ingin mentraktirku makan siang kali ini. Ini adalah sinyal persahabatan. Kupikir aku akan mendapat banyak manfaat dari perjalananku ke Indonesia kali ini." Sang istri berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Kau harus segera memahami aturan Indonesia dalam menjamu tamu. Jangan biarkan Tuan Renza menganggapmu kasar." Jack mengangguk berulang kali. Ya, kau benar. Ya, aku belum pernah berpartisipasi dalam perjamuan Indonesia yang sebenarnya. Jadi aku benar-benar perlu mempelajarinya dengan cermat agar tidak tiba-tiba." Setelah mengatakan itu, Jack segera mengangkat teleponnya dan mencari aturan meja makan Indonesia. Istrinya pun segera mencari di ponselnya. Pada saat yang sama, Tama berkendara menuruni gunung dan sampai di Hotel Sumber Air Panas Villa Elsa. Agar tidak mengganggu latihan sebagian besar siswa, dia hanya menelepon Johan untuk memberitahunya. Bagaimanapun, Johan sendiri adalah yang terlemah di antara banyak siswa seni bela diri. Dan dia kebanyakan di sini hanya untuk bersenang-senang. Jadi Tama memintanya untuk menunggunya di pintu masuk Hotel Sumber Air Panas. Ketika Tama tiba di hotel, Johan, yang mengenakan seragam seni bela diri, sudah menunggu di depan pintu. Dia datang ke mobil dalam beberapa langkah, membukakan pintu untuk Tama, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza." Tama mengangguk dan berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, Johan,
biarkan Classic Mansion untuk sementara waktu dekat dengan dunia luar pada siang hari besok. Siapkan meja berisi anggur enak dan makanan enak. Dan ingatlah untuk membayar sejumlah kompensasi kepada tamu yang memesan semula. Johan setuju tanpa ragu-ragu dan kemudian bertanya, "Tuan Renza, apa Anda punya teman untuk dihibur?" "Tama," dia berkata dengan santai. "Sebenarnya bukan teman, hanya musuh yang datang dari jauh." "Saya mengerti," Johan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, saya pasti akan mengaturnya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.